Ini mungkin kita lanjut ke Dr. Purwanti di Surabaya. Ibu Dr. Purwanti sudah bisa standby, Bu? Bu Dr. Purwanti, saya sedikit bacakan, ya, saya bacakan CV-nya, Bu. Ini beliau ini adalah Direktur Operasional ya di PT Rumah Sakit Pelabuhan Pelindo Husada Citra Surabaya. Jadi lebih banyak memahami dari sisi manajemen di rumah sakit. Namun saya yakin juga masalah-masalah yang lebih detail juga beliau cukup paham karena pengalaman langsung di lapangan. Nah, ini mohon pandangan tanggapan Ibu nih terkait dengan pengelolaan jenazah yang di rumah sakit, Bu, dan juga mungkin kalau ada tambahan-tambahan lain yang lebih memperkaya pengetahuan kita. Kepada Bu Dr. Purwanti, kami persilakan. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat juga Bapak Muhammad Nur, kemudian Pak Didi, juga Bu Yoni, dan yang Pak Haris, dan yang tidak saya sebutkan. Terima kasih. Jadi ternyata bahan paparan saya itu hampir mirip sekali dengan Bu Yoni, cuman Bu Yoni lebih ke arah, karena beliau ini memang spesialis forensik ya. Jadi mungkin saya beberapa paparan saya ini saya lebih ke arah manajemennya saja, mungkin akan ada banyak yang di skip seperti itu. Cukup jelas tadi yang paparan dari Bu Yoni yang sudah diberikan. Terima kasih Bu Yoni. Silakan paparannya. Saya hanya menanggapi dari sisi manajemen dan sisi perundang-undangan, di mana apapun yang kami lakukan selaku pengelola rumah sakit itu memang harus mengacu pada perundang-undangan, baik dari peraturan pemerintah maupun baik dari peraturan pemerintah dan juga peraturan daripada Kementerian Kesehatan. Ya, kemudian prosedur tadi sudah diambil oleh sudah dipaparkan oleh Bu Yoni. Saya pikir tidak perlu juga, mungkin hukum agama juga nanti juga dari sisi Bapak Muhammad Nur mungkin ya yang bisa menambahkan. Saya mungkin hanya sebagian kecil daripada apa yang sudah kami jalankan sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Next. Di sini kita ketahui bahwa apa sih definisi pemulasaran di era pandemi COVID ini. Pemulasaran jenazah merupakan kegiatan pengelolaan jenazah pasien menular mulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, serta serah terima ke keluarga dan pemulangan jenazah. Nah, ini mungkin sebagian sudah dipaparkan oleh Bu Yoni. Next. Adapun yang melatar belakangi sini kebijakan-kebijakannya itu banyak sekali sebenarnya. Nah, yang di sini salah satunya ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, kemudian juga Undang-Undang 24 Nomor 2007 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah, kemudian juga Permenkes. Permenkes yang terbaru adalah Permenkes yang melatar belakangi itu adalah Permenkes nomor HK 0107 tahun 2020 tentang petunjuk daripada penyelenggaraan coronavirus disease untuk penyakit-penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit. Dan juga keputusan Presiden atau Perpres nomor 11 tahun 2020 juga tentang coronavirus. Jadi banyak sekali yang di-adjust oleh pemerintah terkait semuanya yang sedang terjadi di masyarakat. Next. Yang perlu dipikirkan atau diwaspadai oleh rumah sakit adalah tentang keputusan ahli waris dalam pemulasaran. Seperti kita ketahui bahwa ini hal-hal yang sensitif ya, yang menjadi viral di masyarakat dan juga menjadi polemik. Dan di sini kita diskusikan, tadi juga sudah dibahas, bagaimana supaya lebih manusiawi. Nah, kami dari sisi rumah sakit amat sangat mengetahui bahwa need daripada masyarakat yang sedang berduka tersebut, itu pasti tentunya mereka ingin melihat atau jenazah daripada keluarganya. Pada awal sebelum terjadi sesuatu yang terburuk tersebut, misalnya pasien masuk rumah sakit, MRS, kita sebutnya MRS, itu kami melakukan yang namanya general concern. General concern yaitu
si keluarga pasien harus menandatangani, di mana di situ ada peraturan ya, peraturan yang kami buat mengadop daripada peraturan pemerintah dan Permenkes terkait pasien-pasien yang masuk itu adalah suspek COVID. Dan apabila terjadi hal-hal yang buruk, maka oleh karenanya akan akan dilakukan sesuai dengan protokol COVID. Mungkin Bu Yoni juga paham mengenai itu. Kemudian itu sudah diatur semua, Bu. Jadi mungkin itu harus ditekankan. Ada peraturannya. Dan bukan rumah sakit yang buat dan keluarga pasien juga harus tahu itu. Dan kemudian juga untuk mewastai pembiayaan daripada pemulasaran. Pembiayaan dari pemulasaran untuk pasien-pasien COVID ini sudah ditanggung oleh Kemenkes apabila pasien tersebut adalah suspek COVID. Kategori dari suspek COVID tersebut nanti mungkin di next slide mungkin akan saya sebutkan. Dan juga kita mewaspadai dari mekanisme penyerahan jenazah. Nah, ini dari mulai pasien-pasien tersebut sudah dikategorikan memang sudah steril atau sudah terdesinfeksi sesuai dengan peraturan protokol COVID, jenazah COVID, kemudian diserahkan ke pihak jenazah, pihak keluarga, di mana pihak keluarga juga harus tahu dari mulai perlakuan di ruangan isolasi, kami melakukannya di ruang isolasi untuk semua perlakuan protokol jenazah COVID tersebut, entah itu dari mulai pemulasaran sampai di sholat jenazahkan. Dan kebetulan kami juga mempunyai CCTV sehingga keluarga pasien bisa melihat dari luar. Mereka tidak boleh memasuki area zona merah. Di rumah sakit kami kebetulan memang terbagi dua, ada zona merah dan zona hijau. Zona hijau itu adalah untuk non-COVID, zona merah itu adalah untuk COVID. Dan kami juga bukan berarti bahwa keluarga pasien itu betul seperti Bioni bilang tidak boleh untuk mendampingi atau melihat secara langsung. Tapi satu, kita harus pikirkan faktor resikonya seperti itu. Karena memasuki zona merah tertentu itu harus mempunyai resiko untuk terpapar. Walaupun memang harus dengan persyaratan memakai APD lengkap. Kalau zona merah tersebut harus memakai APD lengkap level 3. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yoni sendiri seperti itu. Mungkin next slide. Nah, di sini dari beberapa perundang-undangan yaitu Kepres tadi Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2020 bahwa coronavirus disease 19 itu adalah suatu jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan juga untuk Permenkes HK 0107 dikuatkan oleh Permenkes tahun 2020 bahwa menetapkan infeksi novel coronavirus sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Artinya bahwa ini harus diperhatikan seperti itu dan harus disosialisasikan juga ke masyarakat bahwa ini memang bukan penyakit biasa dan penuh dengan resiko dan sangat mudah sekali penyebarannya. Mungkin next slide. Nah, kerangka berpikirnya di sini bahwa pasien-pasien yang tadi saya bicarakan bahwa semua pasien yang masuk rawat inap adalah semua dianggapnya suspek COVID dengan protokol COVID seperti itu. Tapi bisa di screening di awal, kami melakukan di screening di awal, setiap rumah sakit juga melakukan untuk apakah pasien tersebut masuk ke zona hijau, green zone, ataukah red zone. Apabila masuk red zone, itu keluarga pasien tadi sudah saya sampaikan harus menandatangani suatu general concern di mana apabila terjadi sesuatu yang buruk harus protokol COVID harus dilakukan. Nah, yang suspek ini kategorinya ada 3, adalah orang-orang yang ODP. ODP ini terbagi 2, ODP yang 60 tahun ke atas dengan atau tanpa penyerta yang dianggap suspek COVID, atau ODP yang kurang dari 60 tahun dengan penyerta atau komorbid. Dan juga PDP, kemudian juga memang pasien yang sudah diketahui dari awal memang terkonfirm COVID. Nah, ini penyakit emerging tertentu ini maksudnya adalah ini masuk ke kategori mereka-mereka memang mempunyai suatu kriteria suspek ke penyakit emerging tertentu. Ini merupakan pasien-pasien yang dirawat inap. Harus wajib
menandatangani general concern. Sesuai dengan perundang-undangan di situ saya paparkan, di situ saya tuliskan di situ sesuai dengan Kepres nomor 11 2020, Permenkes 1501 2020, Permenkes HK 017 2020, semuanya ada semua di situ. Kemudian juga terkait juga yang harus diperhatikan rumah sakit adalah pada saat pemulasaran. Kemudian tadi awal juga saya sudah sedikit membicarakan bahwa itu merupakan hak otonomi rumah sakit karena mendasari daripada Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Kepres nomor 11 tahun 2020, juga Permenkes 129 tahun 2008, kemudian juga yang paling terbaru HK 0107 2020, seperti itu. Jadi itu hak otonomi rumah sakit, dan pasien juga untuk pembiayaan itu kalau yang memang tersuspeknya COVID itu akan dibiayai oleh pemerintah. Ya, yang suspek COVID sudah saya jelaskan tadi, ODP, yang lebih dari ODP, PDP, dan confirm. Tapi yang paling sering adalah PDP dan confirm positif, seperti itu. Mungkin kemudian juga dalam hal pemakaman juga sebenarnya di pemakaman sendiri juga pemerintah tidak melarang, tapi ada baiknya untuk protect terhadap tadi Bu Yoni juga sebutkan bahwa ada jarak tertentu dan juga tidak mengundang banyak orang atau kerumunan, physical distancing harus ada, dan kalau bisa memang harus memakai APD. Atau mungkin sebenarnya saya mendapat info dari teman anak buah saya di sini, kebetulan spesialis mikrobiologi klinik. Beliau itu menginfokan ada jurnal yang paling terbaru bahwa virus daripada SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini tidak menempel pada permukaan kulit, tapi menempel pada mukosa. Mukosa itu artinya seperti rongga hidung, rongga mulut, dan mukosa mata ya, seperti itu. Jadi sebenarnya yang harus protect adalah dari yang kepala ini, bagian kepala seperti itu. Jadi itu yang harus dijaga. Ini ada jurnal, mungkin belum tersosialisasi karena ini masih baru dari luar seperti itu. Saya juga baru tahu per hari ini. Next. Nah, tadi sudah saya paparkan bahwa perawatan yang harus dilihat oleh rumah sakit itu adalah terkait pasien-pasien dengan konfirmasi COVID, PDP, ODP. Mungkin ini hanya pengulangan saja. Next. Next. Ya, mungkin kenapa sih tujuannya pemerintah itu melarang seperti itu? Seperti kita tahu bahwa ini termasuk salah satu daripada penyakit emerging tertentu, dan itu membahayakan ya, seperti itu. Kan penyakit emerging tertentu ada yang virus emerging, ada yang bakteri emerging, ada juga yang parasit emerging. Kalau yang virus emerging itu contohnya kayak ya SARS-CoV-2, MERS, atau yang lain-lainnya seperti itu. Nah, karena apa? Karena bisa menularkan di pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit atau apa. Itu mudah sekali karena untuk sampai yang sekarang ini jurnal-jurnal atau dari WHO sendiri bahwa itu airborne seperti itu. Kemudian juga untuk mencegah transmisi penularan penyakit dari jenazah ke petugas kamar jenazah. Makanya petugas kamar jenazah harus mempunyai APD level 3. Di kami itu APD ada 1, 2, 3, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Leoni, di titik-titik mana yang harus APD level 3, di titik mana harus 2, seperti itu. Untuk juga mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan pengunjung. Seperti itu. Nah, untuk di pemakaman itu penting juga. Ya, jadi seperti itu. Next. Jadi sebenarnya pemerintah sendiri sudah manusiawi, tapi saya amat sangat tertarik dengan produk daripada Starbond tersebut. Dan jujur saya baru tahu tadi. Mungkin dari kemarin ya saya cari tahu saja, tanya-tanya ke anak buah saya sendiri bahwa ini cukup bagus untuk desinfeksi, tapi secara research itu kan perlu dibuktikan karena mungkin belum terpublish dengan tersosialisasi dengan meluas seperti itu. Ya, next.
Next. Ya. Nah, ini kalau pemulasaran atau pemulasaran jenazah itu dilakukan di ruang isolasi. Ya, selama ini di ruang isolasi daripada COVID, ruang isolasi ICU daripada COVID. Karena green zone dan red zone, kami mempunyai ruang isolasi ICU. Ada 2 ruang ICU, dibedakan juga ICU COVID dan ICU non-COVID. Kami itu bedakan. Kemudian juga bisa juga di IGD, tapi juga dengan persyaratan IGD-nya juga terpisah ya. Jangan digabungkan antara IGD COVID dan non-COVID. Kemudian juga termasuk jarang sekali sebenarnya kalau dilakukan di ruang pemulasaran, kecuali memang dipisahkan juga. Semua harus dipisahkan. Tidak boleh disatukan. Karena suspek untuk potensi untuk menularkan. Ya. Next. Ini sudah. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Bu Dr. Yoni. Next. Sudah dijelaskan juga tadi dengan pembicara pertama. Next. Nah, kayaknya slide saya sampai sini karena yang lainnya sudah dijelaskan dan mungkin akan dijelaskan dari sisi agama mungkin seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Didi sebagai moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Dr. Purwanti. Jadi ini menambah hazanah ke pengetahuan kita ya, bagaimana di rumah sakit itu perlaksanaan jenazah yang mengacu kepada perundang-undangan yang ada. Nah, ini yang kita coba nanti manusiawikan. Dan paling tidak tadi sempat disampaikan oleh Bu Purwanti bahwa ada jurnal Bu ya. Jadi mohon kami di sharing Bu jurnalnya supaya bisa lebih memperkaya kembali. Boleh nanti saya share ya. Baik. Ya. Jadi saya juga minta, Dok. Ya, boleh, boleh Ibu. Boleh nanti, Dok. Baik, ya. Ya, jadi nanti saya share. Ya, ini kalau saya melihat tadi presentasi dari Bu Dr. Yoni maupun Bu Purwanti, memang SOP ini cukup ketat, gitu ya, cukup ketat dan memang kita mesti lebih berhati-hatilah untuk melihat suasana ini. Namun paling tidak ada hal-hal yang nanti mungkin bisa kita coba ujikan ya di lab atau di tempatnya, bisa di tempat Unpad atau di UI, apakah ada celah-celah untuk lebih lebih soft lagi pengelolaan jenazah ini sehingga masyarakat pada umumnya akan lebih nyaman perlakuannya. Nah, ini yang nanti kita lebih bahas.